Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, meminta maaf dan memaafkan sudah menjadi ajaran di dalam agama Islam, bahwa sesama manusia harus saling memaafkan atas kesalahan yang pernah dia lakukan, di mana orang yang melakukan kesalahan harus mengakui dan memohon maaf dengan tulus. Begitu pula dengan orang yang mendapatkan perlakuan buruk juga wajib untuk memaafkan dengan ikhlas. Dr. Abdul Kalam, seorang ilmuwan dan insinyur India yang terkemuka, yang pernah menjabat sebagai Presiden India dari tahun 2002 sampai 2007, pernah menceritakan bahwa sewaktu dia masih kecil, ibunya biasa memasakkan makanan untuk keluarga. Suatu malam karena kelelahan, sang ibu lalai sehingga membuat roti yang dibakarnya itu menjadi gosong. Karena hanya itu yang dimiliki, maka roti gosong itu pun disajikan di depan sang ayah. Abdul Kalam kecil menunggu untuk melihat bagaimana respon ayahnya terhadap roti gosong yang disajikan oleh ibunya. Ternyata ayahnya dengan tenang saja makan dan sepertinya menikmati roti gosong tersebut. Sambil bertanya kepada Abdul Kalam bagaimana kegiatannya di sekolah pada hari itu. Abdul Kalam ingat dan mendengar ibu meminta maaf kepada ayah atas roti gosong itu. Dan selanjutnya dia tak akan pernah lupa apa yang ayah katakan kepada ibu. Istriku, aku sesekali kadang suka dan pengen roti gosong seperti ini. Ketika akan tidur malam itu, Abdul Kalam mendekati ayahnya dan bertanya, apa ayah benar-benar menyukai roti gosong itu? Sang ayah memeluk anaknya kemudian berkata, ibumu telah melalui hari yang berat dengan pekerjaan hariannya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dan ibu tentu benar-benar lelah. Roti gosong tidak pernah menyakiti siapapun, tapi kata-kata kasarlah yang akan menyakiti hati. Kamu tahu nak, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak sempurna dan penuh dengan orang-orang yang tidak sempurna pula. Ayah pun bukan lelaki yang sempurna dan telah belajar untuk menerima ketidaksempurnaan dari banyak orang. Oleh karena itu, belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan supaya kamu bisa menikmati kebahagiaan di dalam hidup bermasyarakat. Hadirin rahimakumullah, salah satu kebiasaan manusia adalah suka berbuat salah dan dosa. Kullu bani Adam khata'. Maka manusia membutuhkan cara untuk menutupi kekurangannya itu, khususnya dosa yang terarah kepada sesama manusia. Saat orang lain berbuat salah dan dosa yang terarah kepada kita, kita diajari untuk memaafkan. Saat kita berbuat salah dan dosa kepada orang lain, kita diajari untuk meminta maaf. Oleh karena itu, saling meminta maaf dan memaafkan sangat penting dalam berkehidupan sosial. Saling memaafkan akan menjadi kunci dari ketentraman hati dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Sebuah studi menunjukkan bahwa sikap meminta maaf dan memaafkan dapat dijadikan sebagai terapi kejiwaan
karena dengan meminta maaf dan memaafkan akan membuat hati seseorang itu menjadi lebih ringan, lebih tenang dan tentram. Perbuatan minta maaf dan memaafkan sungguh sangat dimuliakan di dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di dalam salah satu riwayat, Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan ya'fu illa izzan." Tidaklah Allah memberi tambahan kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, melainkan kemuliaan. Sementara rasa enggan untuk meminta maaf atau memaafkan sangat dikecam karena dapat memutuskan tali silaturahim. Rasulullah SAW menegaskan hal ini dengan sabdanya, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Permintaan maaf sesungguhnya punya manfaat agar orang-orang yang menjadi objek dari perbuatan salah tidak melakukan tindakan yang destruktif dan agresif. Biasanya balasan itu umumnya lebih keras dibandingkan rasa sakit yang diterima oleh seseorang. Dengan demikian, memaafkan sama sekali bukan merupakan perkara yang kecil. Dibutuhkan sebuah hati yang lapang dan pikiran yang jernih untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Para ahli psikologi mempercayai bahwa memaafkan memiliki efek yang sangat positif bagi kesehatan, baik itu kesehatan fisik, psikologis maupun spiritual. Hadirin jemaah rahimakumullah, satu hal yang harus menjadi keyakinan dalam diri kita adalah apapun yang terjadi, termasuk perilaku orang lain yang menyakitkan hati kita, semuanya itu terjadi atas izin dan kehendak dari Allah. Karena tidak mungkin suatu peristiwa itu terjadi kalau Allah tidak mengendakinya. Kalau Allah mengendaki atau mengizinkan suatu kerugian menimpa diri kita, pasti Allah punya maksud. Dan maksud utamanya tidak lain adalah untuk menguji kita dengan cara memberi cobaan pada kita. Bila kita memiliki cara berpikir ilahiyah seperti ini, maka tidak akan ada sesuatu pun yang merisaukan hati kita, apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Seorang kiai pernah mengatakan, kalau ada yang menyakitimu, janganlah buru-buru emosi dan marah. Siapa tahu dia itu memang digerakkan oleh Allah untuk menguji kesabaranmu. Bersyukurlah bahwa bukan kamu yang dijadikan sebagai cobaan bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau kita ditipu misalnya, atau kita dibohongi, bahkan mungkin dikhianati, tetap tenanglah. Teruslah tersenyum dan bersyukurlah, karena bukan kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penipu, untuk menjadi pembohong ataupun pengkhianat. Bukankah itu bentuk dari rahmat Allah juga? Makanya ada kiai yang ketika dicopet uangnya di sebuah terminal, beliau berucap Alhamdulillah. Dan ketika ditanya oleh santrinya kenapa kecopetan, malah mengucapkan Alhamdulillah. Dengan tenang sang kiai itu menjawab, "Lah iya, kan untung bukan saya yang menjadi pencopetnya." Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.